Hey everyone, it's your girl Jacqueline. Jadi untuk video hari ini persiapannya yang paling cepat karena aku nggak perlu make up, aku cuma pakai maskara sama lip gloss bening. Because hari ini aku bakal bahas tentang jerawat. Karena aku ingin bahas tentang jerawat, makanya aku nggak pakai make up buat kasih lihat ini loh kulit aku yang sekarang, yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupin apapun. Jadi beginilah. Oh ya, untuk lip gloss beningnya aku pakai dari Stay Glossy. Ini yang Sparkle Bomb. Dia ini merupakan small business dan dia bikin sendiri di rumah, tapi hasilnya bener-bener bagus. Aku sangat puas dengan produknya. And this is unsponsored. I just really like this and I like to support small business. So I highly recommend you to try the lip glosses. Di video yang bertopik tentang jerawat ini, aku akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu acne story aku, jadi cerita aku tentang jerawat, perjuangan aku melawan jerawat sampai akhirnya bisa di titik seperti ini, mukanya udah lumayan bersih. I'm very happy with my skin right now. Yang kedua adalah tips dari aku, dan yang ketiga adalah produk-produk yang sangat membantu aku untuk menghilangkan jerawat. Dan produk-produk tersebut adalah produk-produk lokal, which is amazing. Jadi ya kalau durasinya agak lama, mohon maaf aja nih, soalnya kan lagi duduk santai, terus lagi ngobrol-ngobrol sama kalian tentang jerawat, tentang struggle aku dulu. And yeah, before we get into the video, don't forget to follow my Instagram, itu @jamavidon, and feel free to follow my Instagram if you want to know more about my life. Itu aja intronya, and without further ado, let's jump into the video. Oh ya, jangan khawatir, aku udah kasih timestamps-nya di description box, jadi kayak ada bagian-bagiannya tertulis. Kalau misalnya kalian bisa lihat, jadi kalian lebih gampang nyari atau nontonnya. Misalnya kalian pengen tahu tipsnya doang atau pengen tahu produknya doang, tinggal cek timestamps-nya di bawah. Jadi yang pertama adalah acne story aku. Jadi tipe kulit aku ini adalah kombinasi, di bagian T-zone ini cukup berminyak, sedangkan di daerah lain itu normal. Dulu pas aku SMP, kulit aku literally normal, gak ada berminyak sama sekali, gak kering, literally normal. Dan dulu jarang banget dapat jerawat. Kalau misalnya dapat jerawat pun paling cuman kayak 2, 3, 1-3 gitu lah, gak terlalu banyak banget. Dan jerawatnya gak pernah parah. Dan hebatnya lagi, aku tuh jarang cuci muka dulu. Enak banget ya dulu ya, cuci muka aja nggak rajin, skincare what the heck is that, cuci muka aja jarang gitu kan. Terus jerawatnya cuma sedikit, kulitnya nggak ada masalah, dan aku kira aku bakal seperti itu sampai aku tua, dan ternyata tidak. Karena pas aku awal masuk SMA kelas 10, yaitu kelas 1 SMA, itu masih nggak apa-apa kulit aku, tapi menjelang hampir ke semester 2 itu udah mulai bermasalah. Aku sadar lama-lama kulit aku tuh makin berminyak, dan dulu tuh literally berminyak parah banget di daerah T-zone ini, bener-bener berminyak banget. Dan di jidat aku udah mulai ada kayak bentol-bentol kecil gitu, kayak semacam beruntusan tapi belum banyak. Dulu tuh cuma muncul 1, 2, 3 kayak dikit doang, dan aku pikir oh ya nggak apa-apa, mungkin kayak dulu nggak lama hilang gitu. Ternyata makin lama makin banyak gitu loh, sampai akhirnya satu jidat aku tuh bener-bener penuh beruntusan, dan aku pun bingung gitu. Nah karena pas SMP nggak kenapa-kenapa, aku nggak pakai skincare aja nggak apa-apa, terus kenapa tiba-tiba begini gitu loh. Bahkan mamiku aja sampai kayak bingung, loh kenapa ini anak ini, kenapa jidatnya banyak banget beruntusannya gitu. Terus karena ya itu dulu aku nggak pernah berjerawatan, tiba-tiba begitu ya otomatis aku kaget banget, bingung banget. Aku nanya-nanya ke teman, kalian pernah nggak sih begini, kayak gini. Terus ada satu temanku bilang, oh itu nggak apa-apa, itu lagi puber aja, dulu aku juga pernah kayak gitu, beruntusan, jerawatan, keluaran semua, terus nggak lama hilang. terus aku kayak well hopefully it's like that. Dan yang sesuai yang temanku bilang, beneran jadi jerawat itu loh. Karena ada satu temanku bilang, Oh itu ya puber gitu, nah aku pertamanya beruntusan terus nanti bakal jadi jerawat. oke, waduh, kalau ini jerawat banyak banget ini bakal ini, soalnya beruntusannya banyak banget kan. Dan yang temanku itu bener, karena nggak lama pada jadi jerawatan. Jadi mulainya di dahi dulu, udah jerawat, kukira udah di situ doang. Ternyata tidak, muncul juga kayak beruntusan yang sama di daerah samping kanan sini, terus di daerah sini nih juga banyak waktu itu, di rahang juga banyak. Jadi main banyak lah ya jerawatnya waktu itu. Aku bakal nyoba cari-cari foto skin aku yang dulu, dan kalau aku dapat aku bakal tunjukin sekarang.
Dan untuk nyembuhin itu aku udah nyoba berbagai macam, kayak contohnya DIY masker, which I don't recommend. Lebih baik kalian pakai produk yang dari laboratorium aja yang udah diteliti sama peneliti langsung, jangan buat-buat sendiri. Terus juga bedak pupur yang dijadiin masker gitu. Terus aku udah nyoba apa itu namanya, produk-produk lain juga untuk jerawat. Aku bahkan nyoba Saint Ives. Kalau kalian lagi ada jerawat, tolong jangan di scrub kulit kalian karena itu hanya akan memperparah kondisi jerawat kalian. Karena kalau jerawat itu kan kulitnya iritasi, terus benjol, terus luka, terus kalian scrub itu otomatis bakal lebih parah kan. Jadi please jangan banget di scrub kulit kalian kalau misalnya lagi ada jerawat. Dan juga saat aku dulu banyak jerawat itu skincare belum terlalu terkenal. Jadi aku nggak tahu ada channel kayak Hyren, Susan Yara, dan lainnya yang profesional gitu. Jadi aku dulu cuma mengandalkan beauty vlogger yang mana kadang-kadang reviewnya juga ya setahu mereka doang gitu loh, nggak profesional reviewnya atau informasinya gitu. Kalau misalnya kalian tanya waktu itu aku insecure apa enggak, yes, aku ada insecure, apalagi kalau aku ngeliat muka teman aku yang mulus terus nggak pakai skincare, aku bakal iri banget kayak oh my god, aku udah nyoba berbagai macam hal tapi masih begini, sedangkan dia nggak pakai skincare aja bagus. Kondisi aku kulit dulu sih sebenarnya sih. Terus suka dibikin down juga dengan orang-orang yang suka nunjuk jerawat gitu. Kalau misalnya kalian ngeliat ada orang jerawatan, nggak usah diomongin, nggak usah ditunjuk kayak Ih, kamu jerawatan ya? Ih, jerawatan kamu nambah ya? nggak usah dikasih tahu gitu, karena pasti orang yang punya jerawat itu bakal tahu kalau kondisi jerawatnya kayak apa, apakah bertambah, berkurang. Karena itu kulit mereka, pasti mereka yang lebih tahu daripada kamu. Jadi kamu gak usah nunjukin balik gitu loh. Nggak usah, diem aja, biarkan aja gitu loh. Dan kalau misalnya kalian orang yang pernah dapet omongan seperti itu, aku juga beberapa kali bahkan lumayan sering dapet kayak gituan. Udah nggak usah didengerin, biarin aja. Kalau kalian simpen dalam hati, kalian bakal sakit hati sendiri. Jadi ya udah, masuk kanan keluar kiri. Is it gonna be easy to do that? Of course not, but at least you tried your best. Balik lagi ke kondisi aku, waktu itu jerawatnya makin parah karena pada langsung kayak keluaran semua gitu jerawatnya. Aku udah nyoba berbagai macam produk tapi kurang membantu, tapi akhirnya aku ada nemu produk-produk yang membantu aku, yang mana aku akan bahas di akhir nanti di sesi ketiga. Dan untungnya sekarang skincare tuh udah booming dan udah banyak orang yang membahas tentang skincare, merekomendasikan produk-produk bagus, terus gimana cara tahu skincare ini bagus apa enggak. Soalnya dulu aku tuh nggak tahu yang mana skincare bagus apa enggak, jadi langsung beli aja. Jadi sempat pakai produk-produk yang kurang baik, makanya kurang nggak terlalu cepat persembuhannya gitulah. Dan syukurnya karena aku menemukan produk-produk yang cocok di aku, kulit aku bisa sebersih sekarang ini. Yes, I know it's not perfect, masih ada bekas-bekas jerawat, tapi aku udah benar-benar puas sama kulit aku sekarang karena nginget kulit aku yang dulu tuh kayak oh my god, ini udah jauh banget mendingan. Oh, ini close up-nya kalau misalkan kalian pengen lihat. Nih, ini bagian sini dulu banyak banget jerawat, tapi udah benar-benar tinggal bekasnya, dan bekasnya udah sangat mudar. Yang di sini yang masih agak kelihatan, ini jerawat waktu itu sempat aktif, tapi ini udah tinggal dikit doang. Sini ada bekas-bekasnya, di sini juga ada bekasnya. Tuh, karena dulu di sini sama sini sih yang parah sih, sama di sini tapi udah pada mudar bekasnya. Di sini juga. Ini nggak aku tutupin apapun, aku cuma pakai sunscreen, itu pun sunscreennya bening. Terus ini juga sebelah sini, terus sini di dagu juga lumayan bekasnya. Tuh di sini. Jadi ya gitu kondisi kulit aku sekarang. Sekarang kita masuk ke part yang kedua, yaitu tips dari aku. Jadi aku jerawatan itu sekitar hampir 2 tahun, 2-3 tahun gitulah. Dan dari pengalaman yang agak lama itu aku juga belajar banyak hal, dan makanya aku pengen bagi tips aku ke kalian. Tips pertama yaitu cari tahu penyebab jerawat kalian. Jadi jerawat ini penyebabnya cukup banyak ya. Bisa dari gen, bisa karena lagi pubertas. Kalau di case aku karena memang lagi puber.
terus bisa juga karena makanan tidak cocok dengan produk, atau bisa juga karena kalian kebanyakan pakai produk aktif. Kalau hormon itu otomatis ya karena puber, kalian lagi remaja saatnya pubertas makanya jerawatan, kayak contohnya aku. Kalau misalnya karena puber, kalian ya sabar-sabar aja, nggak bisa ngapa-ngapain karena bakal keluaran terus. Kalian cuma bisa berusaha untuk agar jerawatnya tidak tambah iritasi. Kalau gen itu kalian coba lihat deh orang tua kalian, apakah mereka punya riwayat jerawatan yang banyak, maksudnya kayak pernah breakout nggak sih mereka dulu, sering breakout nggak sih. Terus lihat juga sepupu kalian, om kalian, mereka pernah punya riwayat breakout nggak sih. Kalau misalnya di keluarga kalian banyak yang jerawatan, berarti kemungkinan itu karena gen. Kalau makanan itu biasanya karena olahan susu ya, kayak contohnya susunya langsung atau keju, yogurt, pokoknya olahan susu yang dairy itu ada juga yang bikin nyebab jerawat gitu. Kalau tidak cocok dengan produk ya kalian pakai skincare atau bahkan hair care. Kalau misalkan nggak cocok bisa larinya ke jerawat. Kayak contohnya ada cerita yang dia nggak cocok sama hair tonic, yang ujung-ujungnya dia jerawatan gitu. Nah kan mungkin karena kena kulit gitu kan. Makanya coba review kembali produk-produk kalian yang mana yang kira-kira bisa menyebabkan jerawat yang bikin kalian breakout saat ini. Kemudian untuk kebanyakan bahan aktif, coba kalian lihat produk-produk yang kalian pakai sekarang juga. Apakah kebanyakan bahan aktif? Jadi kalau kalian nggak tahu bahan aktif itu kayak contohnya BHA, salicylic acid gitu, atau AHA, terus juga vitamin C dan juga niacinamide. Pokoknya kalau misalnya kalian terlalu banyak pakai bahan aktif dalam waktu yang singkat banget, apalagi kalian campur, ya otomatis bakal breakout karena itu too much for your skin. Kayak misalnya kalian pakai BHA, terus kalian pakai vitamin C, terus kan pakai niacinamide, ya otomatis itu kebanyakan bahan aktif dong, makanya kulit kalian breakout. Kalau pakai bahan aktif, usahakan itu satu hari satu bahan aktif, jadi jangan digabung, dipisah-pisah aja. Tips yang kedua, ini klise banget, itu usahakan untuk tidak stres, apalagi kalau kalian stresnya karena mikirin jerawat kalian. I know this is not easy, apalagi kalau misalkan lagi di masa sulit, kayak lagi corona gini, terus deket ujian kan, otomatis tingkat stresnya meningkat. Tapi kalau misalnya kalian stres karena jerawat, coba jangan terlalu dipusingin. Kayak kalian tuh stres karena apa? Misalnya karena kebanyakan ngaca, dan kalau ngaca ngeliat jerawat jadi stres. Ya udah kalian jangan sering-sering ngaca. Kayak ngaca kalau misalnya lagi perlu aja, misalnya kalau lagi sisir kah atau lagi mau ngeliat baju kah. Pokoknya jangan terlalu sering ngaca yang bikin kalian stres gitu. Memang sih ini bener-bener nggak mudah, tapi ada banyak hal, cara yang bisa kalian lakukan agar stresnya setidaknya nggak parah-parah banget lah. Bisa dengan meditasi, atau kalian relax dulu seharian, kayak day off gitu, dan berbagai macam hal lainnya. Yang ketiga, kalau misalnya kondisi kulit kalian atau jerawat kalian lagi parah banget, coba hindari atau kurangi penggunaan makeup. Waktu itu pas jerawat aku lagi parah banget, aku literally jarang banget pakai makeup. Kalau bisa nggak usah pakai, karena aku nggak pengen memperburuk kondisi kulit aku. Yes, makeup itu memang bisa mempengaruhi jerawat kalian kalau misalnya kalian pakainya terlalu sering, terlalu tebal, terus kalian nggak bersihinnya secara bersih, itu otomatis bakal ngaruh ke jerawat kalian. Jadi yang harus sampai kayak bener-bener cut off makeup sih, tapi kalau misalnya kalian bisa lakukan itu, ya silakan aja cut off makeup untuk sementara. Tapi kalau misalnya kalian memang hardcore pecinta makeup kayak aku, dikurangi aja, misalnya kalau ada keperluan aja baru pakai. Yang keempat adalah balik ke skincare basic. Kalau misalnya kalian lagi jerawatan sekarang, terus kalian nggak punya skincare, kalian mulai dengan basic skincare dulu. Apa sih basic skincare itu? Jadi yang pertama cleanser, jadi untuk membersihkan kulit. Yang kedua untuk moisturize, yaitu melembabkan kulit. Dan yang ketiga adalah untuk protect, yaitu sunscreen. Untuk cleanser ini, aku sangat menyarankan kalian untuk double cleansing. Apa sih double cleansing itu? Sesuai namanya double, berarti kalian membersihkan muka kalian 2 kali. Yang pertama, kalian bisa pakai micellar water atau pakai cleansing oil atau cleansing balm. Baru setelah kalian pakai itu, kalian pakai face wash yang gentle. Jangan pakai yang harsh ya, pakai yang gentle supaya kulit kalian gak iritasi. Double cleansing ini sangatlah penting, apalagi kalau misalnya kalian sering terpapar polusi, terus kalian lagi pakai make up, atau bahkan untuk membersihkan sunscreen aja, itu double cleansing tuh perlu, karena biar bener-bener bersih
bersih muka kalian, gak ada pori-pori yang tersumbat yang mana bisa menyebabkan jerawat nantinya. Oh ya, skincare basic ini bisa kalian tambahin 1 atau 2 produk yang fungsinya untuk menyembuhkan jerawat kalian. Tips kelima aku adalah usahakan untuk menggunakan physical sunscreen. Jadi kalau misalkan lagi breakout, aku kurang saranin pakai chemical sunscreen karena cara kerjanya tuh bisa menimbulkan panas di kulit dan bisa meningkatkan resiko iritasi yang mana nggak baik lah untuk kulit yang berjerawat. Karena memang cara kerjanya chemical sunscreen begitu resikonya. Makanya aku lebih menyarankan untuk pakai physical sunscreen yang tingkat iritasinya lebih rendah daripada chemical sunscreen. Kalau misalnya kalian belum tahu apa itu physical sunscreen, chemical sunscreen, cara kerjanya kayak apa, bedanya apa, kalian bisa nonton video aku yang Sunscreen 101 dan kalian bisa klik di sebelah sini. And last but not least adalah produk-produk lokal yang membantu kulit aku supaya jerawatnya pada hilang. Jadi ada 3 produk utama dan 1 ini tambahan aja. Dan produk pertama adalah si Scarlet Acne Serum. Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, pasti kalian tahu kalau aku suka banget sama si Scarlet Acne Serum. Aku juga udah bikin reviewnya, kalian bisa nonton di sini kalau misalnya pengen tahu lebih dalam tentang produk ini. Jadi di kulit aku, si Scarlet Acne Serum ini dia bisa menyembuhkan jerawat, mengurangi kemerahan, dan beruntusan. Produk ini harganya sangat affordable, dia nggak langka, jadi tersedia di mana aja. Kalian tinggal cari aja di e-commerce dan langsung banyak pilihannya. Dan dia juga sangat-sangat nyaman untuk dipakai. Active ingredients di serum ini ada tea tree water, Jeju Centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, and liquorized extract. Lagi-lagi kalau misalnya kalian pengen tahu fungsinya mereka tuh apa, bisa nonton review aku tentang produk ini. Oh ya, tiga-tiganya produk yang bakal aku kasih tahu ini udah ada reviewnya semua, jadi tinggal dicek aja kalau misalnya kalian pengen tahu reviewnya lebih dalam. Produk yang kedua, kalau misalnya kalian udah nontonin aku dari dulu, mungkin kalian bakal bosen dengerin produk ini karena lagi-lagi dan lagi yang aku sarankan adalah si Avoskin Miraculous Refining Toner. Aku udah sering banget bahas produk ini karena memang bagus banget. Dia ada AHA, BHA, dan PHA. Dan dia fungsinya untuk mengeksfoliasi kulit dan membersihkan pori-pori agar tidak tersumbat sehingga mengurangi resiko terkena jerawat. Kalau misalnya kalian tuh jerawatan karena pori-pori kalian tersumbat, I highly recommend you to try this karena dia bener-bener ngebersihin pori-pori kalian. Harganya masih termasuk oke menurut aku karena 100 ml ini bakal tahan lama banget ya aku, berbulan-bulan gak habis-habis seriusan. Dan produk ini juga membantu kulit aku supaya jerawatnya lebih cepat prosesnya. Contohnya misalnya satu jerawat itu bisa 5-7 hari. Kalau misalnya pakai ini nanti cuman 3 atau 4 hari udah bener-bener mendingan, udah mau kering gitu. Jadi dia mempercepat proses jerawat. Produk ketiga adalah si Something Niacinamide Plus Moisture Bead Serum. Mungkin kalian mikir, loh itu kan produknya terkenalnya untuk bekas jerawat. Well, dia memang bagus untuk bekas jerawat sekalian kan, tapi dia juga membantu untuk memperkuat skin barrier karena niacinamide bisa memperkuat skin barrier. Dan penting banget untuk menjaga kesehatan dan memperkuat skin barrier kalian karena kalau skin barrier kalian sehat itu otomatis kalian bakal lebih gimana ya, nggak terlalu rentan untuk kena jerawat karena faktor eksternal. Kalau skin barrier kalian kuat, debu-debu, kotoran, polusi, pokoknya hal-hal yang bisa menyebabkan jerawat itu bakal tertahan oleh si skin barrier. Kalau skin barrier kalian rusak, bolong-bolong karena kalian gak jaga skin barrier kalian, otomatis bakal lebih cepat dapat jerawat karena hal-hal tersebut udah masuk ke kulit kalian. Produk keempat yaitu bonusnya, aku kurang tahu ini produk lokal apa lain, makanya aku bilang sebagai bonus, yaitu si Derma Angel Acne Patch. Ini yang aku punya yang night, ada 12 pieces dan isinya tuh kayak gini, jadi kayak stiker semacam gini stikernya yang kalian pakai ditempel gitu di jerawat kalian yang aktif yang ada matanya gitu. Nah misalnya udah mateng gitu, nah bisa kalian pakein ini karena fungsi dari patch ini untuk menyerap yang bagian putih-putihnya yang nanahnya itu. Oh ya, aku lupa bilang di tipsnya tuh jangan pencet jerawat kalian karena kalau misalnya kalian pencet bakal lebih parah. Daripada kalian pencet jerawat kalian, mending kalian pakai acne patch aja yang fungsinya udah untuk menyerap yang bagian putih-putihnya itu. Sebenarnya nggak harus brand ini ya, cuman ya kebetulan aku punyanya yang brand ini, makanya aku sarankan yang ini. Sebelum aku akhiri videonya, aku pengen kasih warning ke kalian dulu kalau ini lagi-lagi adalah pengalaman aku.
pengalaman tiap orang tuh pasti beda-beda untuk jerawatnya, dan produk-produk yang aku rekomendasikan tadi itu produk-produk yang bekerja baik di kulit aku. Produk yang bekerja baik di kulit aku belum tentu akan bekerja baik di kulit kalian. Jadi tolong diingat baik-baik. And yeah, that's it for today's video tentang jerawat. Semoga video ini membantu kalian dan juga semoga tidak membosankan ya. Because I personally enjoy filming this karena ya pengalaman pribadi, makanya aku seneng banget filmingnya. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk dikasih like, dan kalian juga bisa komen di bawah kayak request video atau acne story kalian mungkin. Pokoknya komen aja di bawah. And I'll see you guys on my next video. Bye bye!